Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatul Zikri dari kelas PAIA semester 3 NIM 2008101024. Di sini saya akan memaparkan sejarah peradaban Romawi kuno. Di bidang historiografi, Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi, mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi, yaitu dari tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Kemudian ada zaman Republik Romawi pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat pada tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 476 Masehi. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia, yakni didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran ini. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi seramai kira-kira 50-90 juta jiwa, yaitu sekitar 20% dari keseluruhan populasi dunia pada zamannya, dan wilayahnya yaitu seluas 5 juta persegi pada tahun 117 sebelum Masehi. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis, dan selanjutnya menjadi negara kekaisaran diktator militer semi-elektif yang kian lama kian autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bahasa, Kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayah yang sangat luas. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas kawasan pesisir utara Afrika, Mesir, kawasan selatan Eropa, sebagian besar kawasan barat Eropa, Jazirah Balkan, Jazirah Crimea, dan sebagian besar kawasan Timur Tengah, termasuk Syam. Sejumlah daerah di Mesopotamia dan Jazirah Arab. Romawi kuno kerap disandingkan dengan Yunani kuno dalam kelompok peradaban abad kuno. Budaya serta masyarakat kedua peradaban ini sangat mirip satu sama lain, sehingga disamaratakan dengan sebutan dunia Yunani Romawi. Peradaban Romawi kuno punya andil besar dalam perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, ketatanegaraan, tata cara berperang, kesenian, kesusastraan, arsitektur, dan ilmu teknik zaman modern. Roma memprofesionalisasi serta mengembangkan kekuatan militernya dan menciptakan sistem pemerintahan respublika yang menginspirasi pembentukan negara-negara republik pada zaman modern, semisal Amerika Serikat dan juga Prancis. Peradaban Romawi kuno sudah mampu melakukan rekayasa yang mengagumkan di bidang teknologi dan arsitektur, misalnya membangun jaringan akuaduk, jaringan jalan raya, monumen-monumen, istana-istana, dan fasilitas-fasilitas umum yang berukuran besar atau berukuran raksasa. Perang Punik melawan Kartago adalah serangkaian perang yang mengantarkan Roma menjadi salah satu negara adidaya pada zamannya. Dalam perang beruntun ini, Roma berhasil merebut pulau-pulau yang strategis, yakni Korsika, Sardinia, dan Sisilia. Kemudian berhasil merebut Hispania, yaitu wilayah Spanyol dan Portugal pada saat ini, serta berhasil meluluh lantahkan kota Kartago pada tahun
1460 sebelum Masehi. Segala keberhasilan ini membuat Roma menjadi negara terunggul di seantero kawasan sekeliling Laut Tengah. Pada penghujung zaman Republik, yaitu pada tahun 27 sebelum Masehi, Roma telah berhasil menundukkan negeri-negeri di sekeliling Laut Tengah, bahkan lebih jauh lagi. Wilayah kekuasaannya membentang dari Samudra Atlantik sampai ke Jazirah Arab, dan dari muara Sungai Rhine sampai ke Afrika Utara. Kekaisaran Romawi bermula seiring tamatnya riwayat Republik Romawi dan berakhirnya masa kediktatoran militer Augustus. Perang selama 721 tahun antara Romawi dan Persia bermula pada tahun 92 sebelum Masehi dengan meletusnya Perang Romawi-Parthia, dan merupakan konflik terlama sepanjang sejarah umat manusia yang berdampak besar terhadap masa depan kedua negara. Pada masa pemerintahan Trajanus, luas wilayah Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya, membentang dari kawasan di sekeliling Laut Tengah sampai ke pantai Laut Utara di sebelah utara, dan pantai Laut Tengah serta pantai Laut Kaspia di sebelah timur. Adab dan adat warisan zaman Republik mulai memudar pada zaman Kekaisaran, manakala perang saudara menjadi peristiwa lumrah yang mengawali kemunculan kaisar baru. Negara-negara pecahan Kekaisaran Romawi, semisal Kekaisaran Tadmur, sempat menyekat wilayah kekaisaran semasa krisis pada abad ketiga. Akibat digerogoti kekacauan di dalam negeri dan serangan suku-suku bangsa asing yang hijrah ke wilayahnya, bagian barat Kekaisaran Romawi akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan merdeka bentukan suku-suku barbar pada abad ke-5. Para sejarawan menjadikan peristiwa keterpecah belahan ini sebagai tonggak sejarah semesta yang memisahkan kurun waktu kuno dari kurun waktu kegelapan pra-abad pertengahan di Eropa. Bagian timur Kekaisaran Romawi bertahan menyintasi abad ke-5 dan tetap menonjol sebagai salah satu negara adidaya di pentas dunia sepanjang abad ke-8 dan abad pertengahan, sampai pada akhirnya tumbang pada tahun 1453. Kendati rakyat Kekaisaran Romawi tidak membeda-bedakan bagian barat dan bagian timur, para sejarawan modern lazimnya menggunakan istilah Kekaisaran Romawi Timur sebagai sebutan bagi Kekaisaran Romawi yang tersisa pada abad pertengahan, guna membedakannya dari Kekaisaran Romawi yang seutuhnya pada abad kuno. Demikian penjelasan singkat sejarah peradaban Romawi kuno. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.